Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi video tentang aktif speaker ya teman-teman, atau juga bisa dibilang mungkin bisa dibilang juga home theater ya teman-teman. Ini ada sebuah aktif merek kreatif teman-teman, kreatif Inspirit ya teman-teman, yang mempunyai kelebihan dari speknya ya teman-teman, spek dan fungsinya juga. Ini ada beberapa jack input dan jack output ya teman-teman, berbeda dengan yang ada di tip seperti ini. Ini kepunyaan Nico dan ini kepunyaan Simbada teman-teman. Nah, kalau Simbada belakangnya seperti ini, dan akan saya coba bahas teman-teman satu persatu ya, untuk fungsi dari jack yang ada di belakang ini. Ini ada jack ya teman-teman. Sebetulnya di sini ada 4 input ya teman-teman. Ini kita coba hitung. Nah, ini ada input AUX. Nah, ada AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4, AUX 5 ya teman-teman. Ini semuanya bisa difungsikan ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita ngambil dari HP, ini tidak akan berfungsi semua ya teman-teman. Mungkin cuma bisa dari sini dan juga dari AUX yang ini ya teman-teman. Dan sengaja biar ini semua difungsikan, saya sengaja menggunakan crossover teman-teman ya. Nah, ini agar semua jack yang ada di sini bisa fungsi semua ya teman-teman. Atau juga kalian bisa menggunakan output dari komputer ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bisa difungsikan ke aktif merek ini ya teman-teman. Nah, ini kalau menggunakan dari output PC komputer, tinggal kalian pasang software di komputernya. Nah, ini kalau untuk pemasangan ke komputer ya teman-teman. Ini suaranya akan sangat bagus karena fungsi dari semua ini bisa normal ya teman-teman, bisa terpakai. Kita bisa menambahkan juga dari AUX. Nah, ini untuk pemasangan mungkin ke komputer ya teman-teman. Nanti saya akan coba tes pakai musik di komputer. Untuk kali ini sengaja saya mau mencoba dulu pakai crossover ya teman-teman. Nah, ini biar semua yang ada chip di sini semuanya bisa fungsi ya teman-teman. Ini ada speaker depan, speaker belakang, dan juga speaker subwoofer ya teman-teman. Di sini ada front,
berarti depan berarti R front kanan belakang, maaf, kanan depan. Ini ada kanan kiri, ada depan sebelah kiri, speaker depan sebelah kiri, speaker tengah bagian belakang, dan ini speaker belakang bagian kanan, speaker belakang bagian kanan ya teman-teman. Dan ini bagian out speakernya. Kita coba pasang jacknya. Ini dan saya sengaja pasang speaker yang ini teman-teman ya. Ini bukan bawaannya, tetapi speknya sudah sangat bagus. Ini belakang kiri, ini belakang kanan, dan ini depan. Ini depan bagian kanan teman-teman, dan mungkin ini bagian subwoofernya yang keluaran dari out speaker ini ya teman-teman. Nah ini, dan di sini di samping boxnya sudah terdapat subwoofer bawaannya dengan ukuran 5 in ya teman-teman. Ini spek speakernya sangat bagus sekali teman-teman. Kita coba pasang untuk jack inputnya. Ini crossover jack input bagian front ya teman-teman. Front kita pasang dari sini ya teman-teman. Front masuk ke front input, ini ada output rear. Nah yang ini output rear masuk ke dari output crossover masuk ke input rear ya teman-teman. Nah, ini dan ada jack yang warna kuning, kita pasang dari output crossover bagian subwoofer ya teman-teman. Nah, sub masuk ke input subwoofer yang jack warna jack RCA warna kuning. Nah, seperti ini. Dan ini ada jack aux terpisah, kita pasang di sini ya teman-teman. Fungsinya untuk apa teman-teman? Mungkin kalau belum tahu, ini fungsinya jack untuk keseluruhan ya teman-teman. Kalau misalkan kita pasang HP-nya ke aux ini, berarti semua speaker yang 3 channel itu bisa fungsi semua ya teman-teman, tanpa menggunakan jack yang 3 ini ya teman-teman. Atau juga mengambil dari sini ya teman-teman. Nah dari sini, dari aux
MP3. Nah, ini jack untuk keseluruhan udah terpasang teman-teman. Kita bisa memfungsikannya dari sini, dan juga bisa mengambil dari sini ya teman-teman. Nah, ini ada tulisan aux input, fungsinya hampir sama dengan yang jack yang ini, yang merah di sini. Dan ada satu lagi, ini ada jack earphone ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan handphone, kita tinggal masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, semua out speaker yang ada di yang keluaran dari sini semuanya akan terputus dan masuk ke bagian earphone-nya ya teman-teman, kalau misalkan ininya dicolokan. Jangan sampai salah ya teman-teman, ini pemasangan ini khusus untuk pemasangan dari HP atau dari pesawat televisi ya teman-teman, bukan cara pemasangan untuk ke PC komputer ya teman-teman. Berbeda lagi untuk cara pemasangan ke PC komputer ya teman-teman, dengan cara yang tadi saya sudah contohkan yang tadi di bagian PC-nya. Fungsi dari lagi jack input ini ya teman-teman, kalau misalkan jack yang front, kalau kita cabut berarti speaker frontnya nggak bakalan hidup ya teman-teman. Dan juga di bagian front, kalau kita ini saya cabut bagian speaker belakangnya nggak bakalan nyala ya teman-teman, apalagi yang bagian subwoofer ya teman-teman. Kalau jack ininya nggak difungsikan, udah jelas subwoofernya tidak akan bunyi ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mengambil dari input yang ada tulisan aux input berarti speaker semuanya bisa fungsi ya teman-teman. Tetapi suaranya tidak akan stabil ya teman-teman, suaranya tidak akan surround karena ini jack khusus buat meskipun cuma begini kiri juga bisa jalan, cuman nggak begitu normal untuk bagian suaranya. Mungkin untuk pengetesan suara nanti saya coba di video berikutnya ya teman-teman. Ini cuma untuk penjelasan bagian lim in dan out speakernya ya teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman kelebihan dari speaker aktif buatan luar negeri ya teman-teman, dengan merek Creative. Sungguh berbeda dengan model tipe-tipe speaker aktif buatan dalam negeri ya teman-teman, yang cuma panel inputnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, karena saya di sini masih dalam tahap belajar juga ya teman-teman. Mungkin dari saya dicukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.